Biarlah tidak ragu lagi kita di dalam mengiring Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Pada saat-saat seperti sekarang ini, dunia yang semakin dilanda kekacauan, damai sejahtera yang mulai berkurang. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita masih tetap percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keadaan sesulit apapun, yakinlah Tuhan yang selalu turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Untuk itu biarlah tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa semangat kita di dalam kita mengiring akan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali bangkit berdiri. Tadi kan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Oh, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Amin. Haleluya. Tetap semangat, katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Oh haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Nama Yesus, nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Yesus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang rindu ya Tuhan, untuk boleh dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami saat ini Tuhan. Urapi kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Roh-Mu membentuk kami Yesus.
Yesus. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Kami rindu jamahan kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup rasakan jamahan Tuhan saat ini bekerja, mengalir dalam hati, dalam kehidupan kita. Jiwa kami rindu Tuhan, rindu bersama dengan-Mu Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi kami ya Yesus, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Terima jamahan Tuhan, terima aliran kuasa Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiran-Mu Tuhan. Ambil alih kehidupan kami ya Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami ya Yesus. Haleluya. Urapi kami Yesus, urapi kami. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus,
mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya masih karama Yesus, Yesus, Yesus. Ya masih karama Yesus, Yesus. Ya masih karama Yesus, Yesus. Ya masih karama Yahweh Yesus. Ya masih karama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, jamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan Roh Kudus bekerja, rasakan kuasa Roh Kudus menjamah hatimu. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, glory. Haleluya, Yesus. Lama-lama, Yesus. Buka hatimu, buka hatimu saat ini. Terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu jamahan-Mu saat ini, Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, refnya, dan dengan hormat Ibu Syegono akan pimpin dalam doa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Amin, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya pada-Mu ya Bapa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kasih dan kasih karunia-Mu yang begitu indah dalam hidup kami ya Bapa. Hingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bukan karena kami kebiasaan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat mencintai Engkau dan menyayangi Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah lain yang kami sembah hanya kepada-Mu Bapa. Kami selalu tetap taat setia mengiring kepada-Mu ya Bapa.
Kami bangga Bapa mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Kami heran Tuhan Yesus, oh kami Engkau Allah yang besar. Kami sungguh bangga Bapa mempunyai Bapa yang hebat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Bapa, berikan kepada kami hati yang senang, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh damai sejahtera di dalam mengiring kepadamu ya Bapa. Engkaulah Allah yang begitu kudus dan luar biasa dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Ini semua adalah kasih dan cinta daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah kan namamu, terpujilah kan Engkau, terpujilah kan kasih-Mu Bapa. Haleluya, Engkau berkati semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan dalam kesusahan. Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Urapi semua sidang jemaat di tempat ini ya Bapa. Engkau beri kemenangan, kekuatan, iman yang teguh, taat setia mengiring kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau akan memberikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita di dalam mengiring dan menyembah kepadamu ya Bapa. Bapa di sorga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ruangan rumah ibadah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa. Engkau Allah yang kudus dan luar biasa. Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami sanjung tinggi ya Tuhan. Terpujilah akan Engkau Yesus. Terpujilah akan namamu, terpujilah akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau baik dalam hidup kami. Segalanya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya agak terlambat karena diminta melayani di gereja Pantekosta di Jatibarang di Philadelphia. Karena gembalanya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi minta tolong saya melayani perjamuan suci. Dan selesai tadi 8:30, cuma pengumumannya agak panjang. Nah saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal 66. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kecilin sini. Mazmur pasal 66 ayat 9 sampai 12. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Naik sini. Kita baca sama-sama. Atau saya mulai baca ayat 9, kita bergantian sampai 12. Ia atau Allah mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. 10, 2, 3. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. 12. Puji Tuhan, silakan duduk. Suatu pengalaman yang dialami oleh pemazmur mengenai perjalanan hidupnya yang tidak sedikit masalah yang dia hadapi, tantangan yang dihadapi. Sebab kita manusia, terlebih orang percaya kepada Tuhan, musuh kita pertama adalah iblis. Tetapi juga
ada lagi musuh-musuh yang kita hadapi, yaitu masalah-masalah yang ada, yang kita hadapi setiap hari. Iblis akan selalu berusaha bagaimana membuat kita mundur dan meninggalkan Tuhan, dan mengizinkan ujian, persoalan, masalah-masalah yang berat sekalipun, agar supaya kita bisa menjadi lemah dan kita bisa mengundurkan diri dari Tuhan. Seperti dalam ayat yang kita baca ayat 9, Ia di sini adalah kata lain daripada Allah. Allah mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Nah, Allah mempertahankan, dikatakan di sini, mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Suatu ungkapan mengenai kedaulatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, ya, kemahakuasaan Tuhan. Sekuat apapun iblis itu menyerang kehidupan kita. Sebab iblis itu Alkitab katakan dia itu mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Itu memang pekerjaan daripada iblis. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Ia mempertahankan jiwa kita di dalam hidup. Iblis mungkin berusaha sekuat tenaga menghancurkan kita, membinasakan kita. Tapi oleh kasih karunia Allah, Dia pertahankan kita. Asalkan kita selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Sehebat apapun mungkin iblis menyerang kita, Tuhan tetap pertahankan kita dalam hidup ini. Lalu di dalam ayatnya yang ke-10, Engkau telah menguji kami. Allah izinkan kita untuk diuji dan telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Satu pengalaman hidup yang memang tidak enak, yang banyak sekali orang, termasuk orang Kristen, supaya menghindari apa yang dinamakan dengan ujian ini. Sebab manusia itu selalu cenderung ingin supaya selalu hidup baik, selalu hidup enak, tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada tantangan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi bagi Allah itu, Dia tahu, jikalau kita tidak diuji, kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak diuji, kita tidak akan mampu bertahan. Kalau kita tidak akan diuji, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa rohani. Makanya Allah izinkan kita untuk diuji. Seperti banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan Engkau atau Allah telah menguji kami. Ya, Allah izinkan kita diuji. Ya, sebab Tuhan tahu kalau orang Kristen, umat Tuhan, tidak melalui proses ujian demi ujian, kita akan menjadi orang Kristen yang pasif. Ya, tidak akan pernah bertumbuh berbuah. Lalu disebutkan juga seperti orang memurnikan perak. Di dalam Sakaria atau di dalam banyak ayat, tidak usah dibaca, di situ ditunjukkan bagaimanakah tukang penjunan pembuat perak dibuatkan suatu barang yang berharga, lalu diuji dengan api. Begitu juga dengan perak. Perak itu dibakar dengan api sehingga kelihatan murni dan kelihatan keasliannya. Begitu juga dengan saya dan saudara, bahwa Allah menguji kita dengan tujuan apa? Bukan menghancurkan kita, bukan merusak kita, bukan membinasakan kita, tapi dikatakan untuk memurnikan kita, supaya kita menjadi sungguh-sungguh, supaya kita menjadi betul-betul murni dalam kita mengikut kepada Tuhan. Supaya betul-betul pengiringan kita kepada Tuhan
tidak terkontaminasi dengan situasi keadaan dunia yang setiap saat ingin sekali supaya merampas kita daripada kebenaran daripada Tuhan. Nah, bahkan dalam ayat 11, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Jaring, kalau saudara daerah kita tentu tahu, jaring penangkap ikan, jaring penangkap burung. Dulu saya paham sekali bagaimana menjaring burung, khususnya misalnya codot ya. Saya bukan bisa, tapi mungkin disebut ahli dalam menjaring codot. Ya, kalau codot kan dia keluar malam lalu dijaring. Nah, jadi saya tahu betul kalau burung itu sudah masuk perangkap jaring. Jadi ada bambu di sini, satu di kanan, satu di kiri, lalu di tengahnya jaring. Pas burung masuk, kita satukan itu bambu, lalu robohkan. Nah, pada waktu sudah dijatuhkan ke tanah, untuk mengambil burung itu atau codot itu di dalam jaring tidak mudah. Apa sebab? Karena ini codot ini kalau sudah terjaring dalam jaring, dia akan berputar-putar situ. Jadi mengeluarkan kakinya juga setengah mati, apalagi kepalanya, apalagi sayapnya. Itu rumit. Malah bisa kalau dibiarkan sedikit lama, dia sudah berputar. Jadi seperti benang kusut. Begitulah dalam kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita dibawa dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita terjebak seperti terjebak di dalam jaring. Sehingga kita berputar-putar di situ, cari jalan keluar, sulit untuk cari jalan keluar. Maka itulah sebabnya pada saat seperti itu, seringkali orang terpengaruh dengan apa kata orang. Wah, kalau engkau begini situasinya, keadaanmu seperti ini, rumah tanggamu begini, usahamu begitu-begitu saja, bisnismu tidak bertumbuh, begitu kusut, sudah pergi saja ke dukun, pergi saja ke paranormal, atau pergi ke orang pintar. Pada saat kita hidup seperti benang yang sudah kusut, jaring yang kusut, disitulah pengaruh daripada iblis, pengaruh dunia ini datang kepada kita. Nah, disinilah kita diuji. Apakah kita bertahan? Apakah kita kuat menghadapi semuanya itu? Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Jadi seperti tidak ada jalan keluar. Begini salah, kesini salah, mundur apalagi, maju sama sekali tidak bisa. Itulah seperti keadaan kita satu waktu dalam menjalani kehidupan ini. Lalu dikatakan lagi dalam ayat ini, dan mengenakan beban pada pinggang kami. Pinggang itu adalah lambang dari kekuatan manusia. Ya, ikat pinggang, makanya juga disebut ikat pinggang kebenaran. Kebenaran kita harus kuat seperti ikat pinggang. Dalam kitab Yesaya, biar kamu menjadi seperti ikat pinggang yang kokoh. Begitu juga di dalam kitab Efesus, biar kita berikat pinggangkan kebenaran. Namun kekuatan kita seringkali tidak mampu melawan beban yang kita alami. Ya, beban yang datang dalam kehidupan kita seringkali kita berpikir ini melebihi dari kemampuan, ini melebihi dari kekuatan saya. Terlalu berat beban ini. Ini seringkali kita putus asa, seringkali kita kecewa. Kenapa Tuhan izinkan bebanku yang aku pikul begitu berat sekali? Dalam ayat ini kita baca lagi bahwa mengenakan beban pada pinggang kami. Dan ini diizinkan oleh Tuhan. Kekuatan kita menjadi berkurang.
Karena apa? Karena beban yang begitu berat. Beban memikirkan pekerjaan, beban memikirkan usaha, beban memikirkan bisnis, beban memikirkan anak. Wow, macam-macam beban berat yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, seringkali banyak orang yang tidak mampu. Terlalu berat. Kenapa? Kok menjadi orang Kristen seperti ini? Dulu saya belum menjadi orang percaya sama Tuhan. Dulu saya belum menjadi orang Kristen. Saya tidak mengalami beban seperti ini. Saya tidak mengalami beban-beban yang begitu berat. Tuhan Yesus juga tahu kita manusia memang tidak luput dari beban. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan kamu. Asal kamu datang kepadaku. Yesus juga tahu kita manusia tidak luput dari masalah beban-beban yang berat menimpa kehidupan kita. Seringkali kita putus asa, seringkali kita stres, bersungut. Kenapa Tuhan beban ini terlalu berat bagi saya? Nah saudara-saudara, tapi kita lihat Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku memberikan sentosa, memberikan damai, memberikan sejahtera di dalam kehidupan kamu. Ini janji dari Tuhan. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Beban seberat apapun yang kita pikul, Dia sanggup untuk mengangkat semuanya itu. Beban itu akan pergi. Tahu-tahu kita penuh dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan ayat yang ke-12 ini lebih menyedihkan lagi saudara. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kepala itu adalah lambang dari harga diri seseorang. Ada orang berkata, boleh kamu pukul tangan saya, boleh kamu pukul badan atau kaki saya, tapi jangan kepala. Berani, saya akan bertindak. Karena kepala itu lambang dari harga diri seorang itu. Alkitab mengatakan satu waktu kita seperti orang yang tertunduk kepala kita. Tertunduk itu berarti tidak berdaya. Tertunduk itu berarti ada rasa malu yang begitu besar. Dikatakan engkau membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Harga diri kami diinjak-injak oleh orang. Ada orang berkata begini, boleh saja kamu mengata-ngatain apa kepada saya, tapi jangan sampai harga diri saya diinjak-injak. Banyak terjadi masalah, banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi permusuhan, banyak terjadi perkelahian. Oleh sebab apa? Karena mempertahankan harga diri. Orang banyak berusaha bagaimana bisa untuk mempertahankan harga diri, menjaga harga diri, supaya dia itu akan dilihat bahwa dia adalah seorang yang baik, dia dilihat seorang yang berguna, dia akan dilihat sebagai seorang yang bisa mungkin menjadi seorang panutan barangkali. Tetapi seringkali kita menghadapi hal seperti ini. Orang mungkin tidak hargai kita. Karena kita orang lemah, karena kita orang bodoh, karena kita orang susah. Orang seringkali melangkai kepala kita. Siapa sih dia? Seringkali orang yang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Itu gambaran daripada orang yang sudah jatuh mungkin
usahanya udah jatuh barangkali, tapi ketimbah tangga lagi, orang akan memperkatakan lagi, lah coba lihat dia begini, coba lihat begitu. Seringkali kita jalani kehidupan ini, ada orang yang menekan kita karena kita tidak berdaya. Ada orang yang tidak senang dengan kita, sehingga semena-mena orang melangkai kepala kita. Ah, siapa sih dia? Dia mah orang ini, dia orang begitu. Orang tidak memperdulikan. Dengan kata lain, dia itu mah. Jadi dipandang enteng. Saya dulu mengatakan ayat ini, saya dulu alami seperti itu. Dulu waktu merintis di sini, dengan susah payah merintis, saya cari dana ke sana kemari, orang tidak anggap. Oh, datang ke sini, saya ke sana, jauh perjalanan. Sampai di sana saya tunggu-tunggu, apa ada ekstra kolektor atau korban, ternyata sampai saya pulang. Ya, tidak dianggap. Pernah lagi saya datang datang saja. Waktu pembangunan dulu. Saya datang. Tapi sampai selesai, sampai saya pulang. Tidak ada omongan, nanti dibantu, nanti ini. Aduh, saya pulang. Secara manusia kecewa. Kecewa karena aduh, saya sudah datang jauh-jauh. Sampai harus nginep. Nah, orang anggap enteng, orang anggap sepele. Bahkan pernah saudara, saya datang salah satu pengusaha yang cukup kaya. Cukup kaya. Saya datang. Ngobrol sana sini, Lalu akhirnya dia katakan, begini saja Pak Pendeta, saya belum memberikan korban untuk pembangunan. Tapi begini, sebab saya pergi kalau tidak salah hari Jumat waktu itu. Kebetulan hari Selasa saya akan pergi ke Cirebon. Dan nanti saya pulang, saya akan mampir. Wow, saya senang sekali. Ya, hari Jumat, Sabtu, wow, sudah mendekati. Minggu, Senin, ini Selasa. Saya menggambarkan paling sedikit dia nyumbang misalnya 50 sak semen saja. Paling sedikit. Karena apa? Dia orang kaya raya. Hari Selasa itu karena dia bilang siang, saya sudah di depan nongkrong. Barangkali dia lewat, sebab mobilnya saja, mobil yang sangat mahal, mewah. Kalau mungkin sekarang miliaran. Nah, orang kaya. Saya tunggu jam 12 siang hari Selasa, tidak muncul. Setengah 1, jam 1, belum datang. Setengah 2, belum datang. Jam 2, belum juga. Jam 2 lebih, baru. Mobilnya saya lihat dia taruh di depan sana. Dia datang. Saya berbunga-bunga. Bukan main ini, saya akan dapat minimal 50 sak semen untuk pembangunan rumah ibadah. Sampai saya cegat dia di depan. Waduh, maaf Pak Pendeta, saya agak lama gini-gini. Oh ya, ini begini. Ya, ambil. Keluar di kantong pira 10.000. Cari lagi. Cabut lagi. 20.000. Dia kumpulin tangan satu. Cak, rogo lagi. Lalu dia cabut lagi 5.000, 2 kalau nggak salah. Ternyata cuma berapa? 35.000. Saya nggak bisa tidur berapa hari merenungkan. Dia bisa minimal 50 sak. Ngupai pira 35.000. Saya kecewa banget. Mau nangis saya.
Aduh Tuhan, kok begini? Karena mereka anggap sepele. Pandang enteng. Pendeta kandang haus. Tapi setelah gereja jadi, pastori jadi, akhirnya apa? Waktu ketemu, jadi mereka malu sama saya. Tapi ya biarpun kecewa, tapi mau bikin apa? Ya, itu hak daripada mereka. Tapi ini pengalaman saya. Seringkali kalau kita lagi memang tidak berdaya, kita memang tidak punya modal, kita mungkin orang sederhana, orang mungkin gampang meremehkan kita, orang mungkin anggap harga diri kita tidak perlu. Itu yang seringkali kita alami. Tetapi karena kita selalu mendekat kepada Tuhan, kita diuji tetap kokoh, kita diterpa seperti jebakan jaring, kita tidak mengeluh. Kita diuji seperti emas perak dibakar, kita tetap memuji akan Tuhan. Dan orang tidak anggap kita karena kita orang miskin barangkali, orang tidak terpelajar, orang yang tidak perlu dihargai. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu akan berbalik. Seperti saya alami. Setelah mereka lihat sendiri, mereka malu sendiri. Tapi itu jadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi saya ambil poin di situ. Kita susah ataupun senang, diberkati ataupun tidak diberkati, tetaplah kita dekat dengan Tuhan. Urusan pertolongan, urusan berkat daripada Allah. Meskipun mungkin kita dihina, meskipun kita dianggap tidak ada apa-apanya, harga diri kita mungkin diinjak-injak. Tapi jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita kecewa. Bahkan dikatakan dalam ayat 12 berikutnya, kami telah menempuh api dan air. Seperti itu hebatnya masalah tantangan. Api dan air berat sekali. Tapi ayat berikutnya berkata begini, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Ini kuncinya ada di situ. Tetapi Tuhan sudah mengeluarkan kami semua dari ujian demi ujian. Dari bagaikan kami terperangkap seperti jaring-jaring yang kusut. Kami ini menghadapi beban yang sangat berat. Orang menginjak kepala kami. Kami tidak dihargai. Tetapi tetap kita teguh. Tetap kita melihat Tuhan, bukan manusia. Dan akhirnya dikatakan, tetapi engkau mengeluarkan kami. Keluarkan semua dari masalah, dari ujian, dari beban-beban yang berat. Kita mungkin dihina, tidak dipedulikan orang. Harga diri kita mungkin tidak dihargai orang. Tapi pada waktu masa itu, kita lewati dengan tekun. Berharap sama Tuhan. Tuhan bertindak. Dan Dia keluarkan semua kita dari semua itu. Dia keluarkan kita. Tuhan tahu bagaimana caranya mengeluarkan kita dari kesukaran, dari kesulitan yang begitu hebat menimpa dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan itu sudah mengeluarkan kita sehingga kita bebas, itu berarti akan diganti oleh Tuhan. Air mata akan diganti dengan sukacita. Dikatakan dalam Mazmur 126, kamu menabur dengan air mata, tapi kamu akan menuai dengan bersukacita, bersorak-sorai. Kita bagaikan menabur di dalam Tuhan dengan air mata. Karena banyak kesukaran, kesulitan yang kita hadapi.
Tapi pada waktu Tuhan keluarkan kita, wow, luar biasa. Di situ tangan Allah mulai. Dia mulai bekerja dalam pribadi, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan kita. Sehingga kita lihat berkat itu datang dari timur, dari barat, selatan, dan utara. Wow, luar biasa. Kita akan tercengang melihat pertolongan dari Tuhan. Tuhan sanggup datangkan berkat dari timur, barat, selatan, utara untuk saya dan saudara. Kenapa? Tuhan sudah lihat engkau sudah teruji. Engkau sudah ditaruh beban yang berat. Engkau sudah diinjak harga dirimu. Engkau tetap percaya dan tetap dekat dengan Tuhanmu. Engkau tidak tersinggung, engkau tidak marah, engkau tidak kecewa pada waktu orang tidak menghargai engkau dan harga dirimu terinjak-injak. Dan pada saat kita sabar dalam menghadapi semua, kita lihat campur tangan Tuhan itu ajaib. Ini berkat Tuhan seringkali tanpa kita cari, tanpa kita duga, Dia akan datang menemui kita. Dan itu pun kami juga alami. Lalu apa yang terjadi di dalam ayat 13? Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Pada waktu Daud dalam keadaan yang susah, menderita, mungkin makan juga susah. Dia orang miskin, Alkitab memberitahu. Tapi setelah Tuhan lepaskan semua itu dari segala masalahnya, dia tetap dekat dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Berkat dari Allah datang mengalir bagaikan air dalam kehidupannya. Lalu setelah dia sudah diberkati oleh Tuhan, apakah dia tinggal diam? Tidak, saudara-saudara. Dikatakan, aku akan datang ke rumah Tuhan dan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Dia melihat pertolongan, pembelaan dari Tuhan. Waktu dia susah tidak punya apa-apa. Saya pernah katakan ada dua macam orang bernasar. Ada orang bernasar langsung dia ucapkan, Tuhan kalau engkau begini dengan saya akan mau begini dengan Tuhan. Tuhan kalau engkau tolong saya, kalau engkau berkati saya, maka saya akan begini, saya akan begitu. Ada nasar di dalam hati. Ini banyak kali terjadi. Dalam hati berkata, Tuhan, saya orang susah, saya orang tidak punya. Tapi kalau engkau memberkati saya Tuhan, engkau buka jalan bagi saya diberkati oleh Tuhan, maka saya berjanji ini dalam dirinya, saya akan berkorban, saya akan bawa perpuluhan, saya akan sungguh-sungguh, saya akan berkorban ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi seringkali pada waktu Tuhan memberikan berkat-berkatnya, seringkali orang Kristen jadi lupa. Kemarin saya dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia berkata begini, saya pikir wah cocok sekali dengan khotbah nanti. Banyak orang Kristen katanya lagi susah, tidak berdaya, makan pun susah. Tapi setelah sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan sudah buka jalan. Apa yang dia minta Tuhan berkati dia. Pada waktunya dia diberkati, dia tinggalkan Tuhan. Apa yang dia katakan dalam hati, nasarnya dia lupakan. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Waktu saya dengar itu, dia katakan banyak orang Kristen model seperti itu. Sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dibukakan jalan, tapi lupa akan Tuhan, lupa akan janjinya sama Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, yang telah diucapkan bibirku
dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Nah, ini seringkali kita sebagai orang Kristen gampang sekali mengungkapkan kata-kata maupun di dalam hati. Saya ulangi, Tuhan kalau Engkau tolong saya, Engkau berkati saya, bukakan jalan saya, bisnis saya jalan, usaha saya diberkati, Engkau datangkan dari timur, barat, selatan, dan utara. Karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan bukakan jalan, kita ditolong. Dikatakan dalam ayat ini, yang aku sudah ucapkan dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Memang kalau lagi susah, gampang sekali ngomong sama Tuhan. Gampang sekali berkata Tuhan, kalau aku sudah senang, kalau aku sudah begini, nanti juga Tuhan, pasti Tuhan, saya juga akan lakukan ini, berbuat ini, lakukan ini. Jangankan perpuluhan, wah berkat yang lain-lain juga akan saya kasih. Tapi kalau perpuluhan juga kagak, bagaimana yang lain? Ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Apa artinya ini? Daud dia memilih lembu sapi yang gemuk-gemuk, kambing domba yang gemuk-gemuk, bukan yang kurus-kurus, bukan. Yang terutama, dia pilih semua itu yang bagus-bagus, lalu dia persembahkan dalam ayat ini. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Nah, seringkali seperti tadi kesaksian saya, sudah diberkati oleh Tuhan, mobilnya mewah luar biasa, kasih sama Tuhan 35.000, janda miskin saja yang saya tahu lebih dari itu, dia kasih sekedarnya, bukan sekedarnya saja, dia kasih dengan lupa sama Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, lupa kebaikan Allah. Nanti kalau sudah sakit, oh ampuni Tuhan, ampuni. Kalau waras, nanti saya begini lagi begitu. Waras maning, mangkonon maning. Wis dasare pelit, memang gak bisa. Ini Daud, dia pilih sapi, kambing, domba yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk. Dia bawa sebagai korban. Ada cerita saudara yang sangat membuat saya terharu. Di Inggris ada satu bapak punya perkebunan anggur yang besar dan perkebunan apel yang besar, sehingga dia harus memanen begitu banyak orang yang akan memanen ini apel dan juga ini anggur. Mereka orang Kristen diberkati oleh Tuhan, anggur dan apel diekspor ke luar negeri dan luar biasa sekali. Lalu orang berpikir dia orang Kristen, pasti dia akan membawa persembahan untuk di gereja. Tapi apa yang terjadi? Panen jalan, anggur panen, apel panen. Lalu sudah mau berakhir panen, dia suruh pegawainya, kamu petik itu apel, petik itu anggur. Wah Tuhan, yang bagus-bagus mah udah diambil kan. Jadi yang ada ya tinggal yang sudah kelas 5-4 barangkali. Udah tidak apa-apa. Petik semua itu. Apel juga begitu. Lalu dipetiklah 3 keranjang anggur, 3 keranjang apel. Malam-malam dia suruh orang bawa di gereja. Ditutup dengan kertas. Paginya pendeta senang.
Wow, ada kiriman 3 keranjang besar apel dan anggur. Pas kebaktian selesai, pendeta katakan, ini terlalu banyak buat kami di gereja, di pastori. Jadi saudara-saudara, ambillah ya, ini apel ini dan anggur ini bawa pulang ke rumah. Selesai kebaktian, ditaruhlah di jejer. Habis kebaktian, orang maju untuk mengambil apel. Yang mau apel, mau anggur. Tapi apel yang ada di situ sudah sudah nggak tahu kelas 2 atau kelas 3. Yang ada cacatnya, yang bengkok-bengkoknya. Anggur juga tinggal yang kecil-kecil. Dan ya tidak bagus lah. Waktu orang masuk, ambil. Ada yang mundur, tidak jadi ambil. Ada yang masuk, maju, tidak jadi ambil. Lah, kok jadi kayak gini? Istrinya ada di situ. Istrinya pulang. Dan dia beritahu suaminya. Apa yang kau kerjakan? Apel anggur yang kau bawa ke gereja. Ternyata semua sudah BS. Orang aja enggan ambil. Apalagi pendetanya. Sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kenapa kau lakukan seperti ini? Nah, ceritanya sampai di situ. Tapi itulah seringkali manusia lakukan. Sudah menerima hal yang baik dari Tuhan. Kita sudah dapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Hidup yang kekal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Tuhan sudah menolong kita pada waktu kita susah. Pada waktu kita tidak punya apa-apa. Tuhan membuat kita, tadinya kita diinjak kepala kita. Harga diri kita tidak ada. Tuhan angkat kita, usaha pekerjaan kita, sehingga orang melihat kita kagum, luar biasa. Dia diberkati, dia ditolong, sebab dia adalah anak Tuhan. Lalu apa yang kita berikan untuk Tuhan? Waktu saya baca peristiwa, si bapak punya kebun anggur dan pohon apel, saya menangis. Kenapa? Sedih. Kok sampai seperti ini? Menghargai Tuhan dengan cara seperti ini. Daud dia ambil yang baik-baik. Yang kelas 1, yang nomor 1. Tuhanlah yang diutamakan. Dikatakan dalam ayat ini. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing jantan dan seterusnya. Dia prioritaskan Tuhan. Dia tahu siapa yang mengangkat dia, siapa yang menolong dia, siapa yang membuat dia dari orang hina, dari orang tidak punya apa-apa, dari orang yang susah, sangat susah. Lalu dia menjadi seperti ini. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia tahu berbuat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti kita, seperti bapak yang punya kebun anggur dan apel di Inggris ini. Banyak hal yang Allah sudah perlihatkan pertolongan. Kebaikan, kemurahan Allah. Kita boleh sehat saja, kita boleh kuat saja. Kemarin saja kayak besuk di rumah sakit Plumbon di Widasari. Orang begitu banyak yang sakit. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau saya sehat Tuhan, ini sebuah karena kemurahan Tuhan. Dia angkat kita dari keadaan tidak berdaya. Dia angkat kita dari orang yang tidak dianggap. Sekarang kita begini, sekarang kita, oh Tuhan sudah tolong. Lalu apa yang kita balas kepada Tuhan? Saya tidak ingin saudara jawab. Jawablah dalam hatimu. Kita belajar seperti Daud. Setelah dia sudah ditolong Tuhan.
dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa. Dia dikejar musuh, dibunuh, tapi Tuhan luputkan dia. Oh, berbagai cara masalah dihadapi, Tuhan selamatkan dia. Dan pada saat dia dibebaskan dan dia diberkati, dia datang ke rumah Tuhan. Dia bawa korban persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Selain tubuh kita menjadi suatu korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi dari berkat yang Allah berikan juga kepada kita, itu juga kita dapat sisihkan untuk membalas segala kebaikan dan kemurahan, pertolongan dari Tuhan. Di dalam kitab kitab Ulangan dikatakan begini, ada satu ayat dalam Ulangan 8 kalau tidak salah. Janganlah engkau menjadi sombong dan tinggi hati. Apabila engkau sudah diberkati oleh Tuhan, emas dan perakmu banyak. Banyak sekali yang kau dapatkan itu. Sebab engkau tidak tahu, dari Tuhanlah yang membuat engkau seperti itu. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepadamu, memberikan kesanggupan kepadamu, sehingga engkau menikmati berkat-berkat itu. Lalu kita sudah diberkati Tuhan, lalu kita masa bodoh, seperti jemaat Laodikia, hanya memuaskan diri saja. Kami kaya dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Tapi Tuhan katakan, kamu orang malang, orang miskin, orang melarat, buta dan telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya dan saudara belajar dari firman Allah ini, berkaca dari firman Allah ini. Apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Satu doa daripada Daud dalam umurnya yang sudah tua. Dia katakan begini, Tuhan, dengan apakah aku akan membalas segala kebaikan? Terlalu banyak kebaikan yang engkau berikan kepada saya. Tapi kita lihat di situ, Daud memiliki ambisi yang begitu hebat. Dia ingin membalas kebaikan Allah dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Itu sebabnya Daud disebutkan, aku dapatkan Daud anak Isai, orang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan seluruh kehendak daripada Allah. Mari kita contoh. Tuhan berkati kita. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Oh, bimbinglah jalanku, amin, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya Bapakku, haleluya, amin. Oh Bapakku, ajaib segala rancangan. Oh haleluya, amin. Tuhanku, heran berbuah. Oh haleluya, amin, amin. Oh Engkau sanggup, amin, segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu.
Oh Bapakku ajaiblah, amin. Nanti Bapak amin berdoa. Oh Bapakku, haleluya. Ajaib segala rancangan. Amin, haleluya, amin. Tuhanku heran berbuat. Oh haleluya, amin. Oh Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Oh haleluya, menurut kehendak-Mu. Oh terjadi. Engkau sanggup mengadakan, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi, menurut kehendak-Mu terjadilah, amin. Oh menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesusku ajaib, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Kami nak terima kasih, bersyukur Engkau sudah memimpin, menuntun kami sampai saat ini, kami sehat ini Tuhan. Ini semuanya kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa membalas kepada-Mu dengan memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyenangkan Engkau Yesus. Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus, haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami jangan memegahkan diri Yesus hanya kepada-Mu Yesus. Kami menyambungkan Engkau Yesus. Engkau baik Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, 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 haleluya, haleluya, Yesus. Kami hanya bisa mengucap terima kasih kepada-Mu Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Yesus, haleluya, 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 Yesus. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, ingin mengasihi Engkau Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami selalu akan melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Mangkali kami ada bernasar kepada-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan kami akan melakukan nasar-nasar-Mu ya Tuhan, akan menempati Tuhan, dan akan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kami
kami Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti bicara Tuhan. Kami selalu percaya biar Roh Kudus yang akan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Memimpin, menuntun kami Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Bapa Gembala kami. Pakai Bapa Gembala kami lebih heran lagi Tuhan. Beri dia kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberi kami kekuatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan membawa korban persembahan. Engkau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan haleluya. Amin.